Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita masih membahas manajemen keuangan MKU dengan topik anggaran modal atau capital budgeting bagian 2 pada sesi 25. Sebelum memulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita bahas sekarang payback period. Metode atau teknik analisis payback mengukur kecepatan pengembalian dana proyek investasi. Dalam menentukan payback, perlu diperhatikan pola arus kas atau cash flow proyek, yaitu jumlah arus kas tidak sama setiap periode, jumlah arus kas sama setiap periode. Kita bahas formula payback period. Bila arus kas tidak sama setiap periode, maka formula payback berikut diterapkan. Payback period sama dengan N plus A minus B per C minus B kali 1 tahun. Dengan penjelasan, N adalah tahun terakhir arus kas belum menutupi dana proyek investasi, A adalah jumlah dana proyek investasi, B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, dan C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Perhatikan contoh berikut untuk arus kas proyek investasi IBMW. Dengan informasi tahun arus kas IBMW 1, arus kas IBM 2. Pada tahun pertama, arus kas IBM 1 12.000, IBM 2 5.400. Tahun kedua, IBMW 1 10.000, IBMW 2 8.000. Tahun ketiga, IBMW 1 8.000, IBMW 2 10.000. Tahun keempat, IBMW 1 5.400, IBMW 2 12.000. Dengan demikian, jumlah arus kas IBMW 1 dari tahun pertama sampai dengan keempat 35.400 dan IBMW 2 35.400 juga. Misal dana proyek investasi sebesar 25.000. Tentukan payback setiap proyek serta prioritas pilihannya. Jawaban untuk payback slide sebelumnya. Proyek IBMW 1 sama dengan 2 dalam kurung 25.000 minus 22.000 per dalam kurung 30.000 minus 22.000 sama dengan 2 tahun 4,5 bulan. Dan payback IBMW 2 sama dengan 2 plus dalam kurung 25.000 minus 13.400 per dalam kurung 33.400 minus 13.400 sama dengan 2 tahun 6,96 bulan. Dengan demikian, payback proyek IBMW 1 lebih kecil daripada IBMW 2, yang berarti pengembalian IBMW 1 lebih cepat daripada IBMW 2. Jadi, proyek IBMW 1 diprioritaskan untuk dipilih. Bila arus kas proyek sama setiap periode, maka formula payback berikut diterapkan. Payback period sama dengan initial investment per cash flow per year kali setahun. Perhatikan contoh berikut untuk arus kas proyek investasi QSZ. Misal, dana proyek investasi 30.000. Tentukan payback dengan arus kas seperti berikut. Tahun pertama arus kas 10.000, tahun kedua 10.000, tahun ketiga 10.000, tahun keempat 10.000. Dengan demikian jumlah arus kas dari tahun pertama sampai keempat 40.000. Jawaban payback untuk arus kas sama setiap periode pada slide sebelumnya adalah payback sama dengan 30.000 per 10.000 sama dengan 3 tahun. Kita bahas selanjutnya net present value, biasa disebut dengan NPV. Net present value atau biasa disingkat dengan NPV merupakan discounted cash flow dalam kurung DSF teknik. NPV adalah selisih dari kumulatif cash flow proyek dengan nilai investasi awal yang didiskontokan dengan tingkat diskonto tertentu. Teknik pendiskontoan diterapkan untuk mendapatkan nilai kas sekarang dalam kurung NAS sama dengan PV dari arus kas jangka panjang proyek investasi. Selanjutnya, formula NPV. Formula NPV dalam sesi ini sebagai berikut. NPV sama dengan sigma dari tahun pertama sampai ke N dalam kurung CFT per dalam kurung 1 plus K pangkat T minus C. Dengan penjelasan, CFT adalah cash flow pada waktu T
Dan 1 plus K pangkat T adalah tingkat diskonto, sedangkan C adalah biaya awal proyek. Lanjut dengan contoh terapan NPV. Perhatikan contoh berikut. Dana investasi 25.000. Proyek IBMW 1. Tahun pertama cash flow 12.000 dengan discounted factor 12%, 0,8929. Dengan demikian, present value cash flow-nya adalah 10.715 didapat dari 0,8929 kali 12.000. Tahun kedua, cash flow 10.000, discount factor sama dengan 0,7972, present value cash flow adalah 7972. Tahun ketiga, cash flow 8.000, discount factor 12%, 0,7118, present value cash flow-nya adalah 5.694. Tahun keempat, cash flow-nya 5.400, discount faktornya untuk 12% sama dengan 0,6355. Dengan demikian, present value cash flow-nya adalah 3.432. Jadi total present value dari tahun pertama sampai tahun keempat untuk IBMW 1 sama dengan 27.813. Sedangkan dana investasi atau cost-nya 25.000. Dengan demikian, net present value adalah 2.813 didapat dari 27.813 minus 25.000. Kita lanjut dengan contoh proyek IBMW 2. Tahun pertama, cash flow-nya 5.400 dengan diskon faktor 2% sebesar 0,8929. Dengan demikian, present value cash flow tahun pertama adalah 4822 didapat dari 0,8929 kali 5.400. Tahun kedua, cash flow-nya 8.000, diskon faktornya sebesar 0,7972, present value cash flow-nya adalah 6378. Tahun ketiga, cash flow 10.000, diskon faktornya 0,7118, present value cash flow-nya adalah 7.118. Tahun keempat, cash flow-nya 12.000, diskon faktornya adalah 0,6355, present value cash flow-nya adalah 7.626. Dan total present value adalah 25.944. Sedangkan initial investment-nya atau cost-nya adalah 25.000. Dengan demikian, NPV-nya adalah 944. Didapat dari 25.944 minus 25.000. Bila dianalisis dengan NPV, proyek yang dipilih adalah IBMW 1 karena menghasilkan NPV yang lebih besar. Demikian akhir dari sesi ini. Silakan dilanjutkan ke sesi anggaran modal atau capital budgeting bagian 3. Terima kasih.